Oke Sal, implikasi kompetensi konselor dalam menyelenggarakan bimbingan yang memandirikan klien. Di sini ada terkait dengan konselor itu harus memiliki 3 kualitas kan? Ada kongruen, ketertarikan yang positif pada klien, pada konseli untuk meningkatkan kualitas center. Baca nggak kamu yang itu? Tulisanmu sendiri loh ini. Empati. Lebih ke ini sih apa sih? Gambaran-gambaran dasarnya. Oh, yang mana? Coba kamu jelasin isi artikelmu apa wes? Oke, tujuan kita nulis artikel itu yang pertama karena tugas, terus yang kedua ya memang kita harus mengetahui gimana caranya penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu supaya bisa memendirikan. Salah satu faktornya adalah konselor itu harus mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi ini salah satunya ada kompetensi memahami landasan teoretik. Nah, untuk memahami landasan teoretik tentunya harus kita menempuh sebuah proses. Nah, proses itu yang sekarang sedang dijalani oleh teman-teman mahasiswa BKPI untuk memahami landasan teoretik. Nah, landasan teoretik itu banyak macamnya, ada teknik, pokoknya yang dipelajari di perkuliahan lah seperti itu, kurang lebih. Nah, terus selanjutnya ada juga kompetensi konselor itu berupa kepribadian seorang konselornya itu sendiri. Oke, cukup. Di sini ada tahapan yang menentukan orientasi program kan, kayak adanya 4 bidang layanan dasar BK. Sebutkan layanan dasar BK. Sama contohnya. Oke. Layanan dasar BK, 4 bidang layanan dasar BK. Oh, bidang. Ya. 4 layanan dasar, ada 4 bidang. Yang pertama bidang karir sosial, terus kemudian belajar, terus yang terakhir itu bidang sosial, karir, belajar, sama bidang pribadi. Ulangi lagi dari pribadi dulu. Bidang pribadi, bidang sosial, terus bidang belajar dan juga bidang karir. Oke. Sebutkan contohnya dan masing-masing satu contoh. Yuk. Contoh bidang pribadi? Ya, semuanya, 4-4-nya itu. Kalau contoh bidang permasalahannya? Contoh permasalahan di bidang pribadi itu biasanya melingkupi malas, kedisiplinan biasanya kalau di sekolah. Terus yang kedua tentang di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini biasanya interaksi antar teman. Interaksi ini biasanya wujudnya itu biasanya kenakalan remaja, terus juga ada pertemanan, di lingkup pertemanan juga. Karena lingkup pertemanan itu nggak terlepas dari istilah pergaulan. Terus yang ketiga di bidang belajar. Nah, bidang belajar ini semisal banyak sekali ya isu-isu dalam pembelajaran itu. Yang pertama sulit mengingat, terus kemudian prokrastinasi, terus apa lagi, pokoknya banyak lah. Terus yang terakhir bidang karir. Nah, bidang karir ini tergantung usianya, karena karir itu memang harus sejak usia SMP itu sudah mulai dibuat. Nah, karir itu misalkan di usia SMP berarti pilihannya entah kemana kita akan melanjutkan sekolah, kemudian juga ketika SMA sama, jadi mengenali potensi diri, terus kemudian minat dan bakat itu salah satu aspek-aspek di dalam karir yang pada akhirnya kemudian konselor itu mampu memutuskan karirnya mau kemana. Oke, udah 4 itu. Menurut kamu ya Sal, suatu saat jadi konselor profesional, bidang mana yang menurut kamu kayaknya ini paling middle deh, paling agak ribet dan paling menurut saya paling lumayan agak berat. Di bidang mana kamu yang menurut kamu agak berat dan butuh penyelesaian yang enggak sebentar? Yang butuh penyelesaian tidak sebentar itu yang pertama pribadi dan sosial. Why? Alasannya kenapa? Pertama, pribadi itu kita belajar namanya kepribadian. Kita belajar kepribadian artinya kita belajar topeng. Kita selalu belajar teori kepribadian itu sebagai topeng yang tidak pasti. Ketika orang misalkan melihat kepribadian orang sebagai A atau sebagai B, itu nggak mesti kepribadian itu A atau B, karena itu kepribadian topeng, jadi susah untuk kita tebak, susah untuk kita dalami, dan susah untuk kita selesaikan. Kadang-kadang orang yang sudah pandai berbohong itu raut mukanya cenderung sudah biasa-biasa saja, jadi ketika menyelesaikan kasus itu kadang agak susah. Terus yang kedua di bidang sosialnya, kenapa susah? Karena ini melibatkan banyak pihak nih. Bisa jadi kalau misalkan di sekolah melibatkan orang tuanya, kadang orang tuanya nggak peduli,
anaknya ongko-ongko aja, kadang juga memang didukung oleh orang tuanya untuk tidak berbuat tidak benar, itu kadang-kadang yang membuat sulit. Untuk menangani siswa itu gampang, tapi menangani orang tua siswa itu yang sangat susah. Oke. Terakhir, di sini kan kamu temanya kompetensi. Ya. Ada berapa bidang kompetensi yang harus konselor punya, dan yang saya minta dijelaskan nanti di kompetensi pedagogi. Silakan, Sa. Kompetensi pedagogi adalah kompetensi di mana seorang guru BK harus mampu menyampaikan sebuah materi ataupun gagasan yang disampaikan kepada siswa. Kenapa ini sangat dibutuhkan oleh seorang konselor? Karena dalam praktek-praktek konseling, seorang guru BK itu pasti melakukan layanan-layanan bimbingan, dan itu harus mampu seorang konselor itu memberikan pemahaman. Nah, memberikan pemahaman ini termasuk salah satu teori pedagogi, memberikan pembelajaran seperti itu, bukan belajar, memberikan pemahaman begitu. Jadi jadi ya gitu, kurang lebih begitu. Kompetensi yang lainnya apa? Tadi saya nanya ada berapa kompetensi Ada yang 4. konselor ya apa aja? Ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesionalitas dan pribadi. Oke, yang menurut kamu paling susah kamu susah. miliki itu yang mana? Pribadi. Karena kita membangun citra diri. Kita harus menjadi seorang konselor itu seorang yang bijaksana, dan itu sangat susah. Emang menurut Rizal versi kamu, konselor yang baik itu yang menyenangkan buat siswanya itu harus bagaimana sih ciri-cirinya? Menyenangkan untuk siswa. Oke, kadang kan kita itu untuk menyenangkan siswa, kita harus dekat dengan siswa. Tapi perlu tanda kutip bahwasanya dekat dengan siswa itu jangan didefinisikan kita dekat dengan teman, itu berbeda sekali. Nah, salah satunya itu untuk disukai oleh banyak siswa itu dekat dengan siswa. Namun yang perlu dicatat, yang membedakan pertemanan siswa dengan guru adalah kompetensi yang guru itu miliki. Jadi yang membedakan ketika ngobrol dua arah, ya misalkan teman dengan teman, ya itu sharing aja. Tapi ketika guru dengan siswa, itu terkadang guru lebih mendominasi untuk memberikan nasihat, guru lebih mendominasi untuk mengarahkan. Jadi interaksinya begitu. Jadi walaupun ada kedekatan, tapi berbeda antara pertemanan dengan siswa dengan guru. Jadi bedanya di situ. Dekat sih dekat, cuman kedekatannya berbeda. Nah, ciri-cirinya tadi saya minta ciri-ciri konselor yang menyenangkan, coba 5 poin aja. Konselor yang menyenangkan. 1. Yang pertama humble, terus yang kedua tidak melanggar kode etik lah. Tidak melanggar kode etik itu biasanya disukai. Terus apa lagi ya? 5 loh, baru 2. Tidak melanggar kode etik. 3. 3. Ganteng. Ya, itu salah satu lah. Bisa. Kalau konselornya cewek biasanya gitu. Terus 4. kadang siswa tuh suka dilayani. Jadi guru yang suka melayani dalam artian misalkan nanya di chat WA, fast respon. Satu dilayani. Ya. Jadi biasanya siswa senang ya kayak gitu. Tapi kok saya fast respon, mahasiswanya slow respon ya? Iya. Satu lagi apa? Satu lagi apa ya? Perlu dicontoh nggak? Sering mengapresiasi. Oh, mengapresiasi. Tapi suri tauladan nggak harus? Ya harus sih. Pasti itu mah nggak usah lagi pasti. Oh, Rizal.